Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengupdate teman-teman ya, bahan bonsai kelapa on rock. 3 bulan lalu saya upload teman-teman ya. Saya posting di komunitas YouTube untuk diupdate teman-teman ya. Dan ini ada beberapa akar yang pernah kita amputasi 3 bulan lalu teman-teman ya, dan sekalian saya mengupdate konten 1 tahun lalu teman-teman ya. Ini bahan sudah sangat sering saya buatkan konten teman-teman ya tentang bonsai kelapa on rock. Kita lihat terlebih dahulu akarnya teman-teman ya. Ini akar alhamdulillah beberapa bulan lalu kita mengamputasi teman-teman, dan ini terlihat sudah ada beberapa akar serabut yang baru tumbuh yang baru teman-teman ya. Untuk itu kita lihat satu persatu teman-teman. Ini beberapa bulan lalu, kurang lebih 4 bulan lalu teman-teman ya, kita mengamputasi akar karena ada akar yang busuk-busuk teman-teman ya. Dilihat dari pertumbuhannya yang lemah teman-teman, layu, daun-daun ini gampang rusak teman-teman karena daya tahannya yang sudah tidak bagus teman-teman ya. Untuk itu kita lakukan penyelamatan pada bahan bonsai kelapa ini, dan kita lihat akarnya teman-teman. Kita cek satu persatu teman-teman, apakah masih ada akar yang busuk. Jika masih ada akar busuk, kita amputasi kembali teman-teman ya. Dan ini akar muda yang kita potong teman-teman ya. Ini akar muda yang dipotong namun tak menumbuhkan akar cabang teman-teman, namun tak masalah karena akar serabut sudah ada tumbuh teman-teman ya. Dan sepertinya tidak ada akar kembali membusuk teman-teman. Ini berkat kita melindunginya teman-teman ya, tetap melindunginya dengan cara menggroundnya kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, kita rawat kembali bahan ini teman-teman, dan terlihat pasca 4 bulan lalu teman-teman, ini alhamdulillah sudah menumbuhkan 4 daun kurang lebih teman-teman ya. Ini ada 4 daun baru pasca 4 bulan teman-teman ya. 2 daun ini 2 daun termudanya 4 bulan lalu, ini daun mudanya teman-teman ya. Ini daun mudanya juga teman-teman, 4 bulan yang lalu ini masih muda teman-teman ya, dan ini sudah sekarang menumbuhkan 4 daun terbaru teman-teman ya. Ini tandanya bahan bonsai kelapa ini tetap bertumbuh teman-teman ya, meskipun tak terlalu subur. Oke teman-teman, ini seminggu, kurang lebih seminggu yang lalu saya menyayat teman-teman ya. Ini terlihat masih ada sisa sayatannya, saya biarkan teman-teman. Dan ini terlihat teman-teman ya, ini daun memang sedikit melebar, meninggi, membesar teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman bukan karena telat saya teman-teman ya. Terlihat pelepah ini masih pendek, pelepah ini masih pendek ketimbang pelepah yang tuanya teman-teman. Namun karena kesuburannya teman-teman, karena pertumbuhannya yang sudah kembali normal, daun ini mampu besar teman-teman ya. Inilah terlihat teman-teman ya, ini bukan kecil karena tak subur teman-teman ya. Terlihat ini daun pelepah memang ini sedikit rusak teman-teman karena dimakan oleh ulat pemakan daun teman-teman ya, bukan kutu putih. Ini dimakan ulat pemakan daun. Untung saya cepat mengetahuinya teman, dan saya membuangnya teman-teman ya. Dan ini terlihat teman-teman, pelepah masih pendek teman-teman ya, namun daun melebar. Inilah tandanya juga salah satu tanda bahan bonsai kelapa ini kembali subur teman-teman ya, pasca kita melakukan penyelamatan. Ini saya tidak mengganti media tanam teman-teman ya. Terlihat media tanamnya masih media tanam yang lama teman-teman, masih lumutnya lama. Saya tidak menggantinya, saya hanya melakukan penyelamatan dengan mengecek akar. Kita membuang akar yang rusak, serta kita memberikan sedikit bawang merah di akar-akar ini teman-teman ya. Itu bawang merah juga sebagai pupuk teman-teman ya. Itulah yang saya gunakan untuk menyuburkan bahan-bahan bonsai kelapa saya yang bermasalah teman-teman ya. Dan ini terlihat sudah bisa kita rapikan saja terlebih dahulu teman-teman ya. Kita rapikan saja dan kita kontrol teman-teman ya, apakah pelepah ini sudah sama tinggi. Teman-teman bisa melihatnya, ini pelepah masih pendek teman-teman ya, masih pendek dibanding dengan pelepah yang ini teman-teman ya.
Untuk itu ini belum bisa kita melakukan kembali penyayatan teman-teman ya, kita hanya bisa mengontrolnya. Kita bersihkan saja tepian-tepian pelepah ini teman-teman ya, yang lainnya seperti ini teman-teman. Ini tepian pelepah yang tuanya bisa kita rapikan teman-teman ya. Dan 4 bulan lalu teman-teman ini juga kita lakukan pruning teman-teman ya pada daun-daun yang sudah mengering karena layu teman-teman ya, karena hama. Oke teman-teman, ini sepertinya tak perlu kita sayat, kita menunggu kembali teman-teman ya sampai dia pelepah ini sedikit lebih meninggi agar sedikit sama seimbang teman-teman. Ini bisa kita rapikan sedikit teman-teman ya, tepian-tepian pelepah ini bisa kita rapikan. Dan terlihat teman-teman, ini daun keempatnya sepertinya baru akan tumbuh teman-teman ya. Untuk itu kita mengontrol teman-teman ya. Mudah-mudahan pada daun yang terbarunya ini masih sehat teman-teman ya, masih subur. Kita lakukan sedikit penyayatan teman-teman ya pada pelepah yang ini. Ini jika kita menyayat teman-teman ya, kita habiskan saat ini. Pelapis pelepah ini kita habiskan saat ini pelepah akan pendek teman-teman ya. Meskipun daunnya tidak lebar, inilah pertumbuhannya yang baru sehat teman-teman ya. Ini baru kembali subur dan ini tak terlalu masalah teman-teman ya. Ini bukannya tak seimbang, namun ini karena pertumbuhan dan karena kita mengontrol teman-teman ya. Ini pelepah masih sedikit panjang teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali kepada akarnya teman-teman. Terlihat teman-teman ya, ini akar bahan dongkelan saya program on drop ini teman-teman ya. Dan ini akar sudah pernah saya furnish, namun tidak menumbuhkan akar cabang teman-teman ya. Dan ini sabut masih terlihat teman-teman ya, ini masih ada sabut yang mengikat teman-teman ya. Itu masih ada sabut yang mengikat agar saya membuatnya bahan ini original teman-teman ya. Original maksudnya tanpa tempelan batok ini, tanpa tempelan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat itu bahan ini tidak ada sisa lem teman-teman ya. Akar ini teman-teman, akar juga tidak ada akar leman teman-teman ya. Ini semua akar asli teman-teman ya. Hanya ini pernah saya pernis teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bonggolnya teman-teman ya. Ini pasca pruning 4 bulan lalu teman-teman ya. Terlihat teman-teman, ini bonggol sedikit mengecil teman-teman akibat inilah akibatnya teman-teman ya. Akibat kita daun yang sudah mengecil teman-teman ya. Karena daun jika daun kecil teman-teman, pelepah kecil, ya sudah pasti batang itu juga akan ikut kecil teman-teman ya. Mustahil teman-teman ya jika batang pelepah kita kecil, daunnya kecil tidak akan menghasilkan pelepah batang yang besar teman-teman. Terlihat teman-teman ya, ini bukan tidak ada pelepah tempelan teman-teman ya, semuanya asli. Oke teman-teman, terlihat itu bonggol bukan lagi bonggol bonsai kelapa yang baru diakali teman-teman ya. Inilah seperti kita mencontoh pohon kelapa di alam teman-teman ya. Kita membuat miniatur pohon kelapa di alam itu teman-teman. Pangkal pelepah ini, ujung batang ini tidak pernah menyisakan potongan pelepah teman-teman ya. Karena saat daun-daun itu tua dia menjuntai, lalu jika dia sudah lapuk teman-teman, sudah terlalu tua, dia akan rontok sendiri teman-teman ya. Tak pernah kita melihat di alam pohon kelapa itu menyisakan potongan pelepah teman-teman ya, ataupun pruning teman-teman ya. Kecuali kelapa sawit itu sering di pruning, kita sering melihat potongan pelepah teman-teman ya. Ini bukan kelapa sawit teman-teman ya, ini pohon kelapa teman-teman ya. Jika kita ingin membuat miniatur pohon kelapa, kita tiru pohon kelapa di alam teman-teman ya. Pertama, pohon kelapa di alam itu tak pernah kita melihat ada pelepahnya kuncup teman-teman ya. Pelepahnya mekar teman-teman ya. Hanya ini kita sangat susah untuk membuatnya berbuah teman-teman ya, karena kita
memodifikasi pangkal-pangkal pelepah ini teman-teman ya. Dan miniatur dan pohon kelapa di alam itu kita membuatnya miniatur pohon kelapa bonsai teman-teman ya. Pertama teman-teman, pohon kelapa tidak pernah menyisakan potongan pelepah teman-teman ya. Sayang saya tidak bisa mengedit video, saya tidak bisa mengambil foto pohon kelapa di alam seperti apa teman-teman ya. Pohon kelapa di alam itu teman-teman tidak pernah kita menemukan potongan pelepah teman-teman ya. Dan daun yang rusak itu tetap menjuntai di situ teman-teman, makanya batang pohon kelapa itu bisa meninggi, batang pohon kelapa itu bisa besar dan dia bisa subur dan sehat teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tak perlu, sepertinya tak ada yang perlu kita rawat teman-teman. Pangkal-pangkal pelepah ini tak ada yang perlu kita bersihkan, dia sudah bersih teman-teman ya. Pasca pruning sekitar 4 daun 4 bulan yang lalu ada kita pruning, dan ini sudah menjadi batang pohon kelapa teman-teman ya. Ini tak perlu kita membuatnya berkarakter tua teman-teman ya, karena dia sudah tua teman-teman ya. Dengan kita merawatnya dengan benar, bahan ini berkarakter tua teman-teman ya. Dan satu kelebihannya yang tidak kita temukan di alam teman-teman, yaitu kita bisa memodifikasi bonsai kelapa ini tumbuh di atas batu karang. Kita bisa membuat lebih daripada pohon kelapa di alam, yaitu ekspos akar teman-teman ya. Dan pohon kelapa di alam teman-teman tak pernah berbatok teman-teman ya. Nah, ini kita karena kita membuat seni teman-teman ya, seni bonsai, kita bisa mempertahankan batok ini teman-teman ya. Dan keunggulannya teman-teman, kita membuatnya tanpa tempelan teman-teman ya, 100% original tanpa tempelan teman-teman ya. Ini itulah perbedaan antara miniatur pohon kelapa di alam dan yang kita modifikasi teman-teman ya. Namun perlu kita contoh teman-teman ya, pohon kelapa di alam itu tak pernah menyisakan potongan pelepah teman-teman ya. Karena jika ada potongan pelepah teman-teman, bahan ini terlihat seperti baru diakali teman-teman ya. Oke teman-teman, ini alhamdulillah tak ada yang perlu kita rawat kembali teman-teman. Saya lanjutkan pada satu bahan yang lain teman-teman. Saat itu saya mengupdate saat itu saya mengupload 2 bahan teman-teman ya. Bahan ini juga terjadi insiden layu teman-teman ya, pasca banyak terjadi pembusukan akar. Dan ini beberapa kali saya memotong pelepahnya, memotong akarnya maksudnya teman-teman. Dan ini terlihat teman-teman ya, pertumbuhan optimal subur teman-teman ya. Lihat teman-teman, ini daun termudanya sangat lembek teman-teman ya. Dan ini akan kembali sepertinya. Tidak teman-teman, masih ada daun yang terurai teman-teman, namun sangat layu teman-teman. Teman-teman bisa bandingkan nih. Itulah bunyi daun bonsai kelapa yang layu teman-teman. Berhubung durasi teman-teman, ini tetap akan saya pertahankan. Dan ini akar juga belum media tanam tak saya ganti teman-teman ya, hanya saya melakukan penambahan ground. Oke teman-teman, berhubung durasi, terima kasih. Support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.